Let's go! Hai everyone, kembali lagi di materi pembelajaran visualisasi narasi digital. Kali ini akan mempelajari tentang cerpen. Yuk kita belajar apa saja sih bagian dari cerpen itu. Yang pertama, apa sih cerpen itu? Yang kedua, struktur cerpen. Yang ketiga, fungsi cerpen. Yang keempat, ciri-ciri cerpen. 5. Unsur-unsur cerpen. 6. Langkah-langkah membuat cerpen. Dan yang terakhir, 7. Contoh cerpen. Next. Selanjutnya, mari kita cari tahu sama-sama ya. Cerpen atau cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Next. Struktur cerpen. Apa saja sih struktur cerpen itu? Struktur cerpen terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama abstrak, 2 orientasi, 3 rangkaian peristiwa, yang keempat komplikasi, kelima resolusi, dan yang terakhir 6 koda. Next. Fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5 nih. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen, sehingga membuat kepuasan kepada para pembacanya. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralisme, sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan yang terakhir 5. Fungsi religius, pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Next. Yuk kita cari tahu apa itu ciri-ciri cerpen. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali saja. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pemilihan kata yang sangat mudah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam, sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Next. Berikut adalah langkah-langkah membuat cerpen. Yang pertama, menentukan tema atau ide cerita. 2. Membuat karakter. 3. Buat rangka atau plot cerita. Keempat, deskripsikan suasana dalam cerpen. 5. Menentukan sudut pandang. 6. Menulis cerpen dengan ciri khas sendiri. 7. Swastunting dan revisi. 8. Jadilah sebuah cerpen dan siap untuk dibaca. Next. Berikut contoh-contoh dari cerpen. Yang pertama, Angsa Kecil. 2. Sang Bintang Tinggal ke Eropa. 3. Dunia dalam Kertas Lipat. 4. Impian Kota. 5. Mimpi Sakti. Dan yang terakhir 6. Masa Sekolahku. Selanjutnya, for more information, bagi yang ingin melanjutkan perkuliahan, yuk kita kuliah di Budi Utomo Malang. Klik maba budiutomamalang.co.id. Ditunggu ya. Thank you for watching. Dadah.